Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, berkat karunia dan petunjuknya kita bisa berkumpul di masjid ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Tiada lain tiada bukan untuk sama-sama mencari ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya satu jalan ke surga. Ibu, bapak, dan para pemuda yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi yang fitrah, dalam kondisi yang suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut sebagai Yahudi, menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kamatsalil bahimati tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian, kata Nabi itu nanya, melihat cacat pada ternak tersebut? Jadi pada dasarnya anak-anak itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibunya dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Ya. Seorang pemikir asal Inggris yang bernama John Locke bilang bahwa ketika manusia lahir ke dunia itu ibarat tabula rasa. Tabula rasa itu ibarat lembaran kertas kosong yang putih sekali. Lalu anak-anak itu bermain di lingkungannya, mengisi lembaran putih itu dengan pengalaman yang mereka biasa lakukan. Di lingkungannya mereka biasa lakukan ketika di rumahnya. Di samping lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah itu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Allah itu menurunkan, menciptakan manusia, anak-anak dalam keadaan suci. Lalu yang menentukan nasib anaknya itu memilih Yahudi, Nasrani, agama lain termasuk Islam adalah kedua orang tuanya. Maka sama Allah dipertegas tuh dalam Al-Quran bahwa kita harus menjaga keluarga kita. Karena pada dasarnya anak-anak yang dilahirkan ke dunia itu ya suci. Ya bersih gitu ya. Jangan sampai keluarganya mengkotori anaknya.
Atau jangan sampai anak itu tidak diarahkan oleh ibu dan bapaknya. Kalau kita misalnya geser ibu bapak ke kajian psikologi, bahwa yang mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dia, itu ada peran otak yang signifikan. Jadi otak itu di dalam manusia merupakan organ yang sangat penting, yang hampir semua fungsi badan itu dikendalikan oleh otak. Jadi otak itu pusat bagi manusia beraktivitas, pusat bagi anak-anak beraktivitas di lingkungan tempat dia bermain, di rumahnya masing-masing gitu ya. Dalam ilmu psikologi, otak itu ibarat saklar, ibarat lampu. Kalau misalnya kita masuk ke ruangan ini, lampunya padam atau gak ada cahaya sedikit pun, maka kita susah untuk beraktivitas. Nah, begitupun juga dengan anak-anak, begitupun juga dengan manusia. Ketika otaknya konslet, ketika otaknya diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka kebiasaan dia hidup, bermain, dan di rumahnya pun juga akan tercermin dalam hal-hal yang tidak baik. Sayangnya hari ini tantangan orang tua ke anak-anak itu begitu besar. Kenapa begitu besar? Karena anak-anak itu sudah dibiasakan diri berkenalan dengan sesuatu yang bahkan baru bagi anak-anak tersebut. Apa itu? Dunia maya. Ya. Di dunia maya, di handphone, di laptop, di komputer, di TV, ya, anak-anak itu mengenal pengalaman, mempelajari pengalaman-pengalaman baru, yang mungkin pengalaman-pengalaman baru itu tidak ditemukan oleh dia di lingkungan nyatanya. Saya contohkan Ibu, Pak. Tahu konten Tung-Tung Sahur? Apalagi? Tung-Tung Sahur nanti Tung-Tung Sahur, krokodilo naon gitu ya. Bananini simpan sini gitu ya. Dan konten-konten anomali lainnya. Itu kan Tung-Tung Sahur itu gak ada, Bu. Di dunia nyata itu gak ada. Itu hanya ilusi yang diciptakan oleh dunia maya, oleh internet. Ya. Ketika kemarin viral waktu bulan puasa awal mulanya, jadi Tung-Tung Sahur itu kentongan buat ngebangunin orang ketika sahur. Lalu dibuat animasi seolah-olah Tung-Tung Sahur ini adalah makhluk hidup. Akibatnya apa? Ketika konten-konten demikian dilihat oleh anak, anak itu sulit membedakan lagi mana yang nyata dan mana yang ilusi bagi dia. Anak itu menganggap bahwa konten-konten semisal itu adalah konten-konten yang nyata, yang hidup di dunia nyata gitu ya. Nah, di otak itu ada yang namanya neuroscience ya. Neuron ya, sel-sel yang membentuk otak dan membentuk kepribadian. Ilmu yang membahas tentang neuron-neuron yang ada di otak ini namanya neuroscience. Nah, kalau kita lihat perkembangan otak itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama lingkungan, yang kedua genetik. Ya. Kalau misalnya genetiknya, turunan dulunya ada yang bermasalah otaknya, maka mungkin saja di generasi setelahnya itu, atau di beberapa generasi setelahnya itu, ada juga otaknya yang bermasalah. Itu genetik.
yang mempengaruhi kecerdasan anak, yang mempengaruhi pola hidup anak ketika hidup di kehidupan nyata. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan yang membentuk bagaimana kepribadian anak. Anak yang dilahirkan di perkotaan misalnya, itu tidak bisa disamakan dengan anak yang hidup di pedesaan. Anak yang biasanya dikenalkan dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat, itu tidak bisa disamakan dengan anak yang jarang dikenalkan pada hal-hal yang bermanfaat. Anak yang biasanya dekat dengan ibu dan bapaknya, itu juga tidak bisa disamakan dengan anak yang selalu ditinggalkan oleh ibu dan bapaknya. Jadi lingkungan ini mempengaruhi, punya peran yang sangat penting kepada perkembangan otak anak itu kayak gimana. Jadi kalau kita lihat nih, konteks hadis riwayat Bukhari tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi yang suci. Nanti yang mempengaruhi kesucian anak yang tadi ibarat kertas kosong itu, kertas yang putih itu, adalah otak yang otak itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Kalau genetiknya ada yang bermasalah, kemungkinan bisa juga nanti anaknya bisa bermasalah dalam beberapa generasi ke depannya. Kalau misalnya lingkungan mendidik anak tersebut untuk seperti itu, maka itu yang mempengaruhi otak anak bahwa yang benar adalah yang biasa dipraktikkan di dalam lingkungan sekitarnya. Maka penting sekali untuk memilih lingkungan yang tepat bagi anak. Karena ini yang menentukan nanti perkembangan otak anak. Nah, sejak lahir, manusia itu, anak itu, memiliki sel otak yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini, sel otak yang ada di anak tersebut, tugasnya itu, fungsinya itu, untuk menerima informasi, saling berhubungan dengan neuron lain, membawa pesan ke berbagai bagian otak, ya. Kemudian mengatur fungsi tubuh dan reaksi manusia terhadap lingkungannya kayak gimana. Ya. Kalau misalnya anak sering dikasih informasi yang berkembang di media sosial tanpa adanya filter dari orang tua misalnya, maka itu akan berpengaruh juga pada perilaku anak di kehidupan nyata. Hari ini misalnya beberapa minggu yang lalu ada konten yang viral dan itu dipraktikkan juga oleh anak ya, oleh anak-anak. Anak-anak mungkin tahu ungger gitu ya. Sambil gini-gini, tahu? Di TikTok itu ungger. Itu artinya, dan itu sering ketika saya jalan, anak-anak itu sering nyanyi lagu itu, ungger. Ternyata kalau kita lihat artinya, ungger itu cengkram aku, yang diucapkan oleh perempuan ke laki-laki. Nah, karena anak-anak itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ketika dia lihat konten-konten tersebut dan lingkungannya mempraktikkan, melakukan hal demikian, maka dia ikut-ikutan, FOMO, ikut-ikutan dia itu untuk melakukan hal yang sama. Maka tugas yang terpenting dalam mengawasi anak itu hadir di lingkungannya dan dari orang tuanya sendiri. Nah, sayangnya gak ada infokus. Kalau ada infokus saya tampilkan bagaimana pembentukan
sinapsis. Jadi sinapsis itu neuron-neuron yang terhubung di otak anak itu dari newborn, dari ketika anak itu dilahirkan sampai dewasa, itu yang mempengaruhinya adalah lingkungan dan pola asuh dari orang tuanya. Jadi asalnya neuron-neuron yang terhubung di otak anak ini jarang terhubung, terpisah. Jadi ibarat ada ada benang-benang, tapi benang-benangnya itu ketika dilahirkan belum terhubung. Nah, yang menghubungkan benang-benang atau neuron yang ada di otak itu adalah aktivitas dia di lingkungannya dan pola asuh dari orang tuanya. Kalau pola asuh dari orang tuanya sering berantem misalnya, atau tidak harmonis, maka neuron-neuron yang membentuk anak itu, yang di-save di otak anak itu dia akan pasti nggak akan betah di rumahnya. Karena melihat perilaku orang tua yang sering berantem. Mereka akan men-save, akan menyimpan bahwa rumah itu ibarat neraka bagi dia. Yang dia pasti tidak akan betah. Karena apa yang dilihat di lingkungannya, apa yang dilihat di rumahnya, itu yang tidak menyenangkan. Implikasinya, neuron-neuron atau benang-benang yang ada di otak anak itu membentuk satu trauma, membentuk satu peristiwa, membentuk satu kesimpulan bahwa rumah baginya merupakan bagian yang tidak menyenangkan. Nah, karena dia mempersepsikan rumah itu sebagai bagian yang tidak menyenangkan, implikasinya anak-anak itu mencari tempat lain yang lebih menyenangkan. Apa? Di luar rumah. Gitu ya. Kalau kita lihat misalnya media sosial di Facebook, itu banyak anak-anak yang broken home, anak-anak yang di rumahnya tidak nyaman, lalu dia mencari kenyamanan di tempat yang lain. Tapi kalau ketika dilahirkan dan pola didiknya itu benar di lingkungan dan di rumahnya, maka dia akan selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Dia akan selalu menganggap keluarganya sebagai bagian yang sangat menyenangkan, dan dia pasti akan membentuk keluarga yang harmonis. Tidak ada rasa traumatik, tidak ada rasa penyesalan, karena yang dilihat dan yang dipersepsikannya tentang rumah bagi anak tersebut adalah hal yang menyenangkan. Nah, maka dari usia newborn sampai 2 tahun sebenarnya, itu adalah hal yang terpenting kita memperlihatkan bagaimana rumah itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi anak. Bagaimana keluarga yang dibangun di rumah itu harus harmonis, sehingga anak itu juga nyaman, enak tinggal di rumah. Nah, kalau kita misalnya lihat bagian, ada 5 bagian otak manusia ya. Yang pertama, parietal. Otak di bagian atas ini parietal. Fungsinya otak tersebut untuk logika, matematika, ruang dan waktu. Kemudian ada otak di bagian samping. Namanya temporal, temporal. Fungsinya untuk kerohanian dan pengenalan ya. Kemudian ada otak di bagian depan, itu fungsinya untuk moralitas, asas sosial, ya, agama, gitu ya. Nah, anak yang dididik dengan sistem otak ini harus bisa memilah dan membagi. Orang tua yang mendidik dan mengenalkan pelajaran kepada anak itu harus bisa memilah dan membagi. Apa sih hal-hal yang dianggap bisa meningkatkan kerohanian anak? Apa sih hal-hal yang bisa dianggap meningkatkan otak
anak di bagian temporal yang fungsinya itu untuk meningkatkan rohani anak. Atau juga turut memikirkan orang tua itu apa sih fungsi, bagaimana sih untuk meningkatkan otak anak di bagian parietal supaya anak cerdas matematika, supaya anak cerdas hitung-hitungan, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya lihat ketika orang tua atau ketika lingkungan tidak mempedulikan bagaimana perkembangan bagian-bagian otak ini, ya, maka anak akan mencari hal sesuatu untuk memenuhi otaknya di lingkungan dia sekitar, di lingkungan sekitar dia, baik di lingkungan real ataupun dia mencari di lingkungan maya, di lingkungan virtual. Nah, kalau saya lihat data World Most Visited Website, ya, jadi website atau internet yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang di dunia, itu yang pertama Google, yang kedua YouTube, Facebook, ya. Yang ketujuh itu situs porno. Nah, media-media ini kemudian bisa mempengaruhi cara pandang anak, bisa mempengaruhi cara pandang manusia umumnya dalam melihat kenyataan. Sayangnya di media-media ini, ya, banyak juga hal-hal yang negatif, ya. YouTube, TikTok itu juga enggak memuat selalu hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang negatifnya juga banyak, gitu. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita ingin mengelola keluarga, ingin mengelola lingkungan dengan cara yang syar'i, ya, itu ada yang dinamakan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama hifduddin. Hifduddin itu agama harus menjadi bagian yang terhubung dengan proses kehidupan manusia di lingkungannya sekitar, di lingkungan sekitarnya. Berarti kalau dalam prinsip maqasidus syariah, hal yang pertama kali dikenalkan kepada anak ini, bagaimana anak ini sadar penuh bahwa dia harus ada dan tunduk dalam agama, dalam ajaran Islam. Misalnya kita selalu membawa nama Allah dalam kehidupan anak. Misalnya ketika anak itu suka membangkang misalnya ke orang tua, maka kita sisipkan nama Allah. Awas nanti Allah marah, gitu ya. Bukan hanya memperlihatkan orang tua yang marah, tapi juga sisipkan juga nama Allah. Karena bagaimana mungkin kita mengenalkan nama Allah kepada anak, ya. Atau ketika misalnya anak banyak nanya, pinter, maka sisipkan juga nama Allah, gitu ya. Nah, yang kedua hifdun nafs. Setelah hifduddin, yang kedua hifdun nas, ya. Hifdun nafs itu menjaga diri, gitu ya. Diperkenalkan juga kepada anak itu bagaimana dia harus menjaga dirinya di lingkungan dia. Apa saja misalnya yang tidak diperbolehkan dipegang oleh orang lain. Sebutkan, bahkan orang tuanya pun jangan pegang hal tersebut. Misalnya, kemaluan anak diajarkan kepada anak-anak, jangan ada yang pegang bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bahkan orang tua pun juga gak boleh pegang. Itu harus diajarkan.
Karena itu sebagai upaya hifdzun nafs, sebagai upaya menjaga diri anak itu dari lingkungan gitu ya. Nah, setelah hifdzuddin hifdzun nafs, maka hifdzul aqal ya. Yang ketiga itu yaitu memenuhi kebutuhan atau asupan bagi akal anak, supaya anak bisa kritis, supaya anak bisa hidup bergaul di dunia, di dunia di sekolahnya gitu ya, bisa aktif ya. Itu hifdzul aqal. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara misalnya kita ajak ngobrol anak tersebut, sering ajak ngobrol anak tersebut, kemudian kita pantik dengan beberapa pertanyaan supaya anak tersebut bisa mikir dan lain-lain gitu ya. Jadi yang pertama hifdzuddin, kenalkan agama kepada anak. Yang kedua hifdzun nafs, kenalkan dirinya sendiri kepada anak tersebut. Dan yang ketiga hifdzul aqal, ya. Asah akal dan pikiran anak supaya punya daya kritis ya. Nah yang keempat hifdzun nasal. Nah hifdzun nasal ini kan keturunan ya. Maksudnya menjaga nilai diri agar tidak berdampak negatif pada turunan. Jadi kita juga harus memperhitungkan diri sendiri ketika berhubungan dengan anak gitu ya. Dan yang kelima hifdzul mal ya. Jadi mengelola harta dengan baik. Kita kelola harta ya, untuk perkembangan anak, kita kelola harta untuk bagaimana anak ini bisa berkembang dan mengikuti zaman tanpa masuk ke dalam generasi yang depresi. Nah kalau kita misalnya lihat dalam Islam, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Kata Allah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan qaulan sadidan, perkataan yang benar, perkataan yang sahih gitu ya. Quran surat An-Nisa ayat ke-9 ini Allah menyuruh kepada kita supaya kita mendidik betul-betul keluarga kita, supaya keluarga kita tidak lemah dalam menghadapi zaman yang begitu cepat, gitu ya. Zaman ini Pak bergerak sangat cepat sekali, sehingga kalau kita lihat dan baca data hari ini, banyak sekali orang yang kesulitan untuk bekerja karena perkembangan teknologi itu semakin cepat dan orang Indonesia terkhusus tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi ini. Akhirnya apa? Semisal di Tangerang, ya, 1.000 orang yang kerja di pabrik handphone itu harus rela digantikan oleh robot, oleh mesin. Ya perusahaan enak, lebih baik mempekerjakan mesin daripada manusia, gak perlu kasih THR, gak ada yang protes gitu ya. Nah, Quran surat An-Nisa ayat ke-9 ini kalau kita hubungkan dengan keadaan dunia hari ini, Allah itu memerintahkan kita untuk membentuk keluarga yang kuat. Nah, dalam konteks hari ini, keluarga yang kuat ini adalah keluarga yang bisa bertahan di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Gitu ya. Keluarga nu teu kuulun ya, nu teu kuulun ya. Tetapi
ketika Allah memerintahkan membentuk keluarga yang kuat, keluarga yang strong, Allah pun juga memerintahkan kepada kita untuk tidak terbawa arus dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Maksudnya masih ada filter apa? Allah bilang, "Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan." Maka hendaklah engkau itu bertakwa kepada Allah. Jadi filternya itu takwa gitu. Nah, kalau lihat misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233, Allah ini menjelaskan tentang fungsi dari tiap-tiap anggota keluarga. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya itu selama 2 tahun penuh, ya. Itu tugas dari ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu menyusui anaknya sampai keadaan penuh, ya. Ada yang membaca bahwa dalam waktu ketika anak itu dilahirkan sampai usia 2 tahun, ya, dalam psikologi juga sama, itu waktu yang sangat krusial bagi pembentukan anak. Makanya anak jangan ditinggalkan dari ibunya. Anak itu harus bersama ibunya. Ketika Allah memerintahkan untuk menyusui anak sampai usia 2 tahun, maksudnya ibunya juga harus mengikuti, mendampingi pertumbuhan anak tersebut, bukan hanya menyusui. Interaksi antara anak dan ibu harus sangat sering di usia-usia itu. Karena itu yang membentuk neuron, benang-benang otak anak gitu ya. Yang sangat berpengaruh di usia tersebut. Liman arada an yuttimar rodoah, ya. Nah, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini tugas ayah. Sekarang tugas ayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tugas ayah itu menanggung nafkah dan pakaian mereka. Nafkah istri, nafkah anak itu ditanggung oleh ayah. Pakaian istri, pakaian anak itu ditanggung oleh ayah. Bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Nah, sayangnya hari ini banyak laki-laki juga yang mencari perempuan bukan sebagai tulang rusuk, tapi sebagai tulang punggung. Mohon maaf, kalau di ayat ini misalnya disebutkan yang menjadi tulang punggung itu tetap harus ayah, ya. Nah, sayangnya hari ini perusahaan-perusahaan atau yang disebut dengan kapitalisme lebih ngambil perempuan, ya, dibanding laki-laki untuk dipekerjakan. Ini juga menjadi tantangan bagi umat Islam, ya. La tukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Nah, di ayat ini juga di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233, ya, selain Allah itu membagi fungsi dari anggota keluarga, ayah untuk mencari nafkah, memberikan pakaian kepada keluarganya, dan ibu untuk mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya di rumah. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memberikan
kemandirian kepada anak. Dengan cara apa? Dengan cara menyapih anak ya. Menyapih anak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu berfirman bahwa anak itu harus disapih gitu ya. Harus tidak disusui lagi sampai 2 tahun ya. Ini membuktikan bahwa kita juga harus mengajarkan kemandirian kepada anak. Nah, bagaimana kemudian pola komunikasi yang harus dibangun dari ayah ke anak? Nah, pola komunikasi yang harus dibangun dari ayah ke anak ini bisa kita lihat dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Maka ketika anak itu sampai pada usia yang sanggup bersamanya, Nabi Ibrahim itu berkata kepada anaknya. Nabi Ibrahim sebagai bapak berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu," gitu ya. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Itu pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Qala ya aba tif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar, minas sabirin." Kira-kira kalau ayahnya enggak soleh, lalu bilang ke anaknya kayak gitu, anaknya bakal nerima enggak, Bu? Ulah waka nyungkeun disembelih we. Piwarang meser raiko. Piwarang meser naon gitu ya. Siga nama hese ya. Nah, Nabi Ibrahim ini sebagai cerminan oleh Allah digambarkan dalam Quran surat As-Saffat bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim yang diperlihatkan kepada anaknya, sehingga ketika Nabi Ibrahim ngobrol langsung kepada anaknya, mau menyembelih anaknya langsung nurut kepada Nabi Ibrahim selaku bapaknya. Jadi saling terbuka antara ayah dengan anak. Ayah terbuka kepada anak dan anak terbuka kepada ayah, gitu ya. Nah, ini Al-Quran menggambarkan bagaimana seharusnya pola komunikasi yang dibangun antara ayah dan anak itu seperti pola komunikasinya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, kalau kita misalnya lihat dalam Quran surat Luqman, ayat ke-13 sampai 19, Ibu nanti bisa buka Luqman Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai 19. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita konsep parenting, konsep keluarga ya. Fase pertama yang harus ditempuh oleh suatu keluarga itu adalah menanamkan ketauhidan kepada keluarga tersebut, kepada anak. Bahwa aktivitas anak, dimanapun anak berada, kapanpun anak berada, maka yang paling penting itu adalah menanamkan ketauhidan. Nah, ini perkataan Luqman kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu ya kalimat yang pertama kali diucapkan sebagai bentuk parenting dari ayah kepada anak ya. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. La tusyrik billah.
Jadi kita harus menegaskan kepada anak, fase pertama kepada anak itu adalah menanamkan ketauhidan. Jadi pendidikan agama itu begitu penting. Ya. Menyekolahkan anak ke pesantren atau ke sekolah yang agamanya mumpuni itu penting. Karena ini yang dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya, menanamkan ketauhidan terlebih dahulu. Fase kedua itu sikap terhadap orang tua. Nah, dalam Quran surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Setelah menanamkan fase ketauhidan kepada anak, sikap yang kedua itu yang harus kita bentuk kepada anak, itu anak harus berbakti, harus turut kepada orang tua. Gitu. Harus berbakti atau turut kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia, kata Allah dalam Quran surat Luqman ayat ke-14, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini fase kedua. Fase ketiganya itu perumpamaan berbuat baik kepada manusia. Ya. Jadi kita harus mengajarkan juga kepada anak bagaimana implikasinya kalau kita berbuat baik kepada manusia. Nah, fase keempat, kita harus mengajarkan kepada anak sholat, amar ma'ruf nahi munkar, mana yang benar, mana yang buruk, dan yang ketiga sabar. Gitu. Fase kelimanya, sesudah beres ngajarin sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar, fase kelimanya itu dilarang sombong. Anak itu tidak diperbolehkan sombong. Dan fase keenam dari Quran surat Luqman ayat ke-13 sampai 19 itu harus mendidik anak sopan santun. Nah, kalau kita misalnya ibu bapak lihat dari beberapa fase pendidikan anak dari Luqman ke anaknya itu, sudah sampai fase keberapa kita mendidik anak? Fase pertama, menanamkan ketauhidan, sudah Bu? Fase kedua, menanamkan sikap berbuat baik kepada orang tua, sudah enggak? Kalau sudah, lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga itu perumpamaan bagaimana kalau dia itu berbuat baik kepada orang lain. Sudah enggak? Fase keempat, mengajarkan anak tersebut sholat, amar ma'ruf nahi munkar, serta sabar. Sudah belum? Fase kelima, ya, dilarang untuk menyombongkan diri, dilarang untuk sombong. Dan fase keenam harus berbuat sopan santun, bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada yang lainnya. Sehingga hasil akhir parenting Quran dalam keluarga itu ada dalam Quran surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti dengan keimanan mereka, kami pertemukan cucu mereka itu, anak cucu mereka itu nanti di surga. Dan kami tidak, kata Allah itu, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala atau kebaikan dari mereka. Ya. Sebab setiap orang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya oleh masing-masing. Nah, ini hasil akhir
parenting menurut Islam, pendidikan keluarga dari Islam. Jadi tujuan utamanya bukan hanya sukses di dunia, Bu. Pak, tujuan utamanya bukan hanya sukses di dunia, tapi nanti bisa ketemu di akhirat. Tentunya di surga. Nah, ini tujuan yang paling penting. Maka dari itu, baik apa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, atau yang diperlihatkan oleh Luqman kepada anaknya, fase pertama yang pertama kali harus diajarkan itu adalah hifdzuddin, mendidik agama kepada anak. Gitu. Sebab tujuan utamanya bukan hanya sukses di surga, tapi juga sukses di akhirat, bisa bertemu nanti di akhirat. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menerapkan pendidikan-pendidikan yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dari bapak yang soleh, dari keluarga yang soleh kepada anaknya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil tujuan keluarga itu bukan hanya sebatas tentang kesuksesan di dunia, tapi juga yang paling penting dan paling inti sebagai hasil akhir parenting keluarga kita di dunia itu bertemu atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ketika menjelaskan. Wallahu muwafiq, wallahu a'lam bisawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.